Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي بعده
syahadatan tu'inuna min jami'i masail syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdi rahman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala habibina wa syafi'ina wa qawaidina wa qurwatina wa qurratu a'yunina nabiyyina Muhammad. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu alazim. Wa sadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin billahi rabbil alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat seharusnya dan tidak boleh hanya menjadi sekedar basa-basi hiasan pembuka khutbah atau hiasan pembuka ceramah. Kalau kita selalu menegaskan tentang pentingnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya karunia Allah yang diberikan kepada kita umat Islam di Indonesia termasuk di Masjid Al-Akbar ini masih luar biasa, sangat banyak. Kita alhamdulillah masih bisa datang untuk sholat Jumat berjamaah dengan cara yang aman, nyaman, dan hampir tidak ada hambatan sama sekali. Karunia yang luar biasa, sangat besar. Dengan kesibukan kita masih bisa untuk kemudian disertakan oleh Allah, diingatkan tentang hakikat dari diri kita semuanya, yang sesungguhnya kita bukanlah hamba jabatan, bukan hamba kepentingan, bukan hamba harta, bukan hamba prestise, tapi kita adalah hamba Allah SWT. Sebuah hakikat yang sesungguhnya meninggikan derajat manusia kita. Sebuah hakikat yang kita pahami dengan baik dan benar sesungguhnya akan menjauhkan kita dari kemungkinan terpeleset, terjerumus, tertipu oleh beragam hal yang membuat kita akan jadi merendahkan dan atau akan jadi merugi dalam pasal-pasal yang kemudian tidak pernah kita inginkan terjadi. Tapi dua itu juga ya, Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di sini dengan aman dan nyaman bila dibandingkan dengan keadaan saudara-saudara kita di banyak negeri Allah yang lainnya, di Myanmar, di Iran, di Suriah, di Mesir, di Palestina, Somalia, Afrika Tengah, dan banyak negeri-negeri yang lain. Seluruh kehadiran kita dan kita bisa hadir sholat Jumat berjamaah pada siang hari ini ada sebuah karunia yang sangat luar biasa. Karena terus terang di banyak negara-negara yang disebutkan tadi, sungguh amat sangat tidak mudah untuk umat bisa datang sholat Jumat berjamaah tanpa ada gangguan, tanpa ada intervensi, tanpa ada kemudian bom yang mungkin akan meledak, tanpa ada pesawat Israel yang kemudian bisa melontarkan peluru kendalinya, tanpa ada sensor dari pemerintah untuk kemudian semuanya dipastikan agar semuanya hanya memuja-muji dan memberkati pemerintah sekalipun dia telah melakukan kejahatan terhadap umat Islam. Puluhan ribu yang terlibat mati dan kemudian tidak ada pertanyaan sama sekali atas kejahatan itu. Kita di sini alhamdulillah kita masih bisa dengan aman dan dengan nyaman duduk bersama-sama mengabarkan doa kita, mengabarkan hakikat tentang kabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian insya Allah akan melanjutkannya menjadi realisasi daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita kemudian mewujudkannya dalam amal saleh, apakah nama silaturahim, apakah namanya kemudian kita meningkatkan ihsan kita, profesionalitas kerja kita, ataupun apapun juga yang belum membawa kepada dampak daripada sadar kita akan atau pencerahan yang kita dapatkan melalui sholat Jumat berjamaah ini dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Syukur tadi dipentingkan karena jamaah sekalian Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'annya dan pasal kita hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kita ingin agar kehadiran Allah ini betul-betul memang hadir. Syukur ini betul-betul hadir, dan ketika dia betul-betul hadir maka
Allah pasti akan merealisasikan apa yang telah menjadi ketetapannya, apa yang telah menjadi janjinya, yaitu akan melipat gandakan karunia ini. Sekali lagi, melipat ganda ini sangat diperlukan, karunia ini sangat diperlukan untuk dijaga, terus kembangkan agar bahkan kemudian dia bisa berubah. Bukan hanya dirasakan nikmat ini oleh saudara-saudara kita di Indonesia, bahkan mudah-mudahan pun akan menghadirkan damai, akan menghadirkan perilaku yang membawa kepada hadirnya kesyukuran itu dan kenikmatan ini untuk bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita umat Islam dimanapun juga di muka bumi di seluruh dunia. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya memang salah satu daripada hikmah kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah adalah agar kita selalu diingatkan tentang cara pandang daripada Al-Islam, cara pandang daripada Al-Quran, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Allah menghendaki dan Islam mengajarkan, Rasulullah mencontohkan bahwa Islam itu adalah untuk menghadirkan manusia-manusia yang lebih utama, untuk menghadirkan manusia-manusia yang hanya lebih bermanfaat bersama. Itulah manusia-manusia yang bertakwa. Melalui prosesi terulangnya dan selalu diulangnya sholat Jumat, khutbah Jumat, mengingatkan tentang takwa, sesungguhnya adalah agar kita selalu disegarkan dan didorong untuk bisa merealisasikan keunggulan kita, keutamaan kita, yaitu bukan hanya menjadi manusia yang bertakwa, tapi bahkan manusia yang lebih bertakwa, dan karenanya menjadi manusia yang lebih utama. Pastilah kita semua hafal Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum itu artinya adalah yang lebih takwa, yang paling takwa di antara kita semua, di antara kita semuanya. Dan takwa adalah salah satu daripada rukun khutbah yang akan pasti disampaikan oleh setiap khotib. Itu artinya adalah bahwa pada setiap Jumatnya, seminggu sekali paling tidak, dalam umat Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala disiarkan kembali tentang hakikat keberadaan kita, tujuan akhir keberadaan kita, dan apa yang harus kita isi dalam kehidupan kita, yaitu mengisinya dengan realisasi daripada nilai-nilai keunggulan, nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai keluhuran. Itulah takwa, agar menjadi lebih baik, menjadi atqwa, sehingga menjadi akram, menjadi atqwa, menjadi lebih bertakwa, menjadi akram, menjadi lebih terhormat. Karena Allah tidak menginginkan kita hanya menjadi orang yang bertakwa biasa-biasa saja, karena nanti menjadi orang yang terhormat biasa-biasa saja. Allah mengajak terus selalu ada suatu motion, ada suatu grafik yang menuju kepada tren yang selalu positif, membawa kepada hadirnya segala yang membawa kepada pembuktian bahwa beragama dan beragama Islam adalah bukan menjadi stagnan, apalagi menjadi mundur, apalagi menjadi semakin kalah, apalagi menjadi semakin dramatis, masuk pada besar-besar yang kemudian akan pada akhirnya menghilangkan dari diri kita sebagai umat, menghilangkan dari diri kita sebagai umat yang bermartabat, umat yang bertakwa. Dan itu semuanya bisa terjadi kalau umat kemudian melalaikan hakikat dari diri daripada takwa. Contoh yang paling konkret bagaimana kemudian umat bisa hilang dan binasa. Ada apa terjadi di umat Islam di Andalusia. Lebih dari 6 abad mereka eksis di Andalusia. Bahkan mereka pernah menghadirkan peradaban yang luar biasa, sangat unggul. Ulama-ulama yang hebat, yang buku-bukunya sampai hari ini masih dibaca di pengajian, di perguruan-perguruan tinggi. Bukan hanya di kelas S1 saja, tapi bahkan program-program S2 dan S3 hampir seluruhnya. Di universitas dan terkemuka di Timur Tengah misalnya, pasca semuanya membaca pada kitab-kitab unggulan tulisan dari Ibn Rushd, Ibn Khaldun, dan para filosof-filosof yang lainnya. Di sana pun jelas sekali peninggalan yang terkait dengan kebudayaan yang luar biasa sangat unggul. Semua pasti ingat akan yang disebut sebagai Al-Hamra maupun juga Al-Qurba, masjid di Cordoba. Luar biasa sangat indahnya. Dan bahkan dapat riwayat disebutkan bahwa kota Madrid pun sesungguhnya adalah bagian daripada kota-kota peninggalan umat Islam pada masa kejayaannya. Tapi mereka sekarang sudah tidak ada. Tidak ada hanya peninggalan sejarahnya saja. Sebagai gambaran betapa kemudian memang fluktuasi itu bisa terjadi. Sebagai gambaran betapa memang kemudian kondisi umat yang dulu pernah hebat, bila kemudian tidak dijaga dan tidak kemudian umatnya menyadari penuh bahwa memang yang Allah jaminkan untuk kemudian tidak pernah menjadi hilang hanya Al-Quran saja. Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, Allah lah yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah menjanjikan dan telah berjanji kepada dirinya untuk tetap menjaga Al-Quran ini eksis abadi sepanjang zaman. Ya, Al-Qurannya memang dijamin untuk tetap eksis abadi, tapi tidak ada ungkapan Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menjamin kepada umat Islam sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Mungkin saja dalam konteks dunia berarti global masih selalu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tetapi beberapa umat di suatu kawasan tidak pernah ada jaminan bahwa umat Islam akan diserang di kawasan tersebut sampai akhir masa, dan Andalusia telah membuktikannya. Tentu saja jemaah-jemaah Allah SWT, kondisi semacam ini ada kondisi yang layak untuk selalu kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan introspeksi. Jadi apa yang kita kerjakan? Jadi apa yang harus selalu kita wujudkan di bagian daripada realita kerja kita sehari-hari. Puaskah kita dengan apa yang kita capai, dan apalagi apakah juga kita sudah puas dengan apa yang ada ketika kemudian bahkan dalam pemilu yang kemarin baru saja diselenggarakan pun ternyata sekalipun memang akumulasi daripada jumlah suara dan atau ya jumlah suara yang didapatkan partai-partai Islam secara persentase dibanding dengan tahun 2009 memang ada kenaikan sekitar 4% dibanding dengan tahun 2009 yang lalu. Tetapi kita dibandingkan dengan kemenyeluruhan daripada hasil daripada partai-partai yang lainnya, maka jelas partai-partai Islam ternyata belum mendapatkan dukungan yang mayoritas dari umat Islam di Indonesia. 68% atau 69% dari penduduk Indonesia, katakanlah kita kurangi 10% yang adalah umat non-Muslim, berarti sekitar 58% umat Islam ternyata lebih memilih untuk memberikan suaranya kepada partai-partai yang bukan partai-partai Islam. Kondisi yang kemudian memang layak untuk selalu kita jadikan sebagai sarana introspeksi. Apakah dengan cara demikian kita akan bisa menjaga eksistensi daripada Islam dan umat Islam di Indonesia? Ataukah ia bagian daripada semacam campur untuk kemudian kita melakukan introspeksi yang lebih luas dan lebih keras, lebih mendasar untuk meningkatkan kualitas daripada partai-partai Islam sekaligus juga kualitas daripada umat Islam keseluruhannya, sehingga kemudian kita selalu menyadari bahwa negeri ini, negeri Indonesia yang pada hakikat adalah negeri daripada suatu komunitas yang oleh dunia disebut sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, negara terbesar ketiga yang melaksanakan demokrasi, bahkan negara Islam terbesar di dunia yang melaksanakan demokrasi. Itu bagian daripada pengakuan dunia dan bagian daripada realita. Bagaimana kemudian dia menjadi sesuatu yang memang membawa manfaat bagi umat Islam di Indonesia, menjauhkan umat Islam dari mabarak, jangan sampai pemilu malah menjadi pemilu. Inilah bagian-bagian yang selalu kita cermati. Jangan sampai negara telah mengeluarkan tidak kurang dari 8 triliun rupiah, semuanya disibukkan dengan kondisi semacam ini. Bahkan tinta pemilu itu berharga tidak murah, itu sekitar 8 miliar rupiah. Jangan sampai kemudian ternyata hasilnya adalah umat menjadi pilu, pemilu menjadi korban pilu dari umat. Karena masih ada satu fase ke depannya masa kita lalui, yaitu pemilihan presiden. Pemilu sudah selesai, pemilu pilihan legislatif sudah selesai, ada satu fase yang akan datang lagi pemilihan presiden, dan kita layak untuk melakukan muhasabah, renungan, melakukan introspeksi ke dalam apa dan bagaimana dan apa yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya Allah tidak mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalaupun kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, kita langsung diingatkan untuk langsung. Terus segeralah kita memetakan apa yang kita kerjakan ke depan, dan kita tidak boleh lupa untuk kemudian kembali kepada Allah SWT lagi wa ila rabbika farghab. Agar kita selalu kembali kepada Allah, agar kita selalu tidak pernah lepas daripada keyakinan kita akan karunia kasih sayang Allah SWT, tidak pernah lepas juga akan harapan kita kepada kemungkinan pertolongan dari Allah SWT. Dan itu semuanya bukan mustahil dan bisa dikerjakan. Itu semuanya bisa saja Allah hadirkan. Tidak pun kita juga merealisasikan sebagian daripada syarat-syarat untuk kemenangan itu. Salah satu daripadanya adalah apa yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kita memang berintasi untuk memenangkan ajaran Allah, memenangkan nilai-nilai luhur yang Allah ajarkan kepada manusia, yang secara spesifik juga dalam Al-Quran dan atau dalam As-Sunnah, maupun yang secara umum tersebut di dalam kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan umum yang para ulama di dunia segala masalah mursalah. Maka bila itu kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah jelas telah memberikan jadinya yang surkum. Allah pasti akan menangkan, Allah akan membantu
mengokohkan keberadaan kita, jadikan kita sebagai umat yang oleh Rasulullah bisa dibanggakan di kemudian hari. Bukan segala umat yang mayoritas yang kemudian jadi seperti Yuda Israel, jadi mayoritas seperti Bui, yang Bui itu jelas sekali tidak berbobot, dan Bui itu kalau berjual tidak akan ada yang membeli. Rasulullah tidak pernah berharap umat yang jadi Bui. Rasulullah berharap agar umatnya kalau rumahnya dia mayoritas di umat yang azawah kita suruh wa inni mubajin bikum al-umam yawmal qiyamah. Membayarlah Anda, berkeluargalah Anda supaya Anda menjadi banyak, tapi banyak yang bagaimana? Membanyak yang bisa dibanggakan, mubajin bikum al-umam, yang bisa dibanggakan di atas umat-umat yang lain karena keunggulannya, karena kesehatannya, karena kualitasnya, karena produktivitasnya, karena profesionalitasnya, karena kebersihannya, karena beragam hal yang oleh publik bisa dilihat adalah keunggulan. Dan itu yang dibanggakan Rasulullah SAW, dan itu yang diharapkan, dan itulah salah satu daripada syarat-syarat kemenangan agar bisa menjaga eksistensi daripada umat termasuk di Indonesia ini. Yang menjadi Allah SWT, mudah-mudahan dengan berkata semacam ini maka Jumat kita adalah Jumat yang selalu bisa diorientasikan menjadi Jumat yang tidak segera sama dengan Jumat pada minggu yang lalu. Sebab demikian boleh jadi malah kita akan bisa jadi kelompok yang merugi. Hanya mereka yang beruntung adalah mereka yang Jumatnya hari ini atau hari ininya lebih baik daripada hari yang kemarin. Kita berharap karenanya Jumat kita pada Jumat kali ini lebih takwa daripada Jumat dari minggu yang lalu. Jumat kita pada Jumat yang akan datang lebih baik daripada Jumat di hari ini, dan begitu seterusnya. Sampailah kemudian kita nanti akan bertemu dengan Allah SWT, bertemu dengan Rasulnya, dan para syuhada dan para sholihin di surga Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala khairil khalqillah ala habibina wa qawlina wa qudwatina wa uswatina wa qurratu a'yunina nabiyyina Muhammad. Shalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumid. Usikum salatan ibadallah bi taqwallah. Fattaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ibadallah annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil musyrikin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil mufsidin wansurna 'ala a'da'ika a'da'iddin anzalika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana usratana allati fiha sakinatuna wa aslih lana mujtama'ana wa dawlatana allati fiha mustaqbaluna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله الأكبر وأقيموا الصلاة.